Halo Sobat Cicot, kita lanjut ke part 9. Di part sebelumnya segel spiritual Lindong menyerap informasi keberadaan dua simbol segel. Dan Martin berpesan bahwa informasi itu jangan sampai bocor pada siapapun. Keluarga Lin didatangi oleh perampok bernama Guiyan. Dan Lindong juga datang tepat waktu untuk menyelamatkan ayahnya. Lindong pun juga berhasil membunuh Guiyan dan menjadi orang kuat di kota Yan. Oke, nggak usah banyak cicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kini mendirikan pelatihan bela diri dan mengajari saudara-saudara Lin lainnya agar mereka pandai dalam bertarung dan melindungi diri sendiri. Setelah membunuh Guiyan, saat ini keluarga Lin jadi tambah terkenal di kota Yan. Walaupun Lindong sudah cukup kuat untuk saat ini, tapi dia harus terus meningkatkan kekuatan agar bisa mengikuti kompetisi arena Lin yang akan dilakukan 2 tahun lagi. Malam harinya, Lindong berlatih sendirian tapi dia merasa kesulitan jika terus begini. Maka akan semakin lama dia naik ke alam Yuan dan sempurna. Lindong pun tak sengaja mendengar pembicaraan antara ayah dan juga kakeknya bahwa besok akan ada utusan dari klan Lin utama yang akan datang ke tempat ini untuk singgah sementara waktu karena mereka akan menuju ke pegunungan Tianyan. Pada saat perbincangan itu, kakek Xintian menyebut nama Ling Lantian. Raut wajah Lindong pun berubah teringat dengan orang yang paling dia benci itu. Dan Lindong pun berjanji akan mengalahkan Lin Lantian 2 tahun lagi agar klan Lin miliknya bisa kembali masuk ke klan Lin utama. Xiaoyan pun datang menemui Lindong dengan wajah yang panik. Dia pun mengajak Lindong untuk ikut dengannya. Ternyata Xiaoyan membawa Lindong ke kamar Cintan karena saat ini racun dingin Cintan sedang kambuh. Martin pun muncul dan mengecek tubuh Cintan. Dia pun kagum dengan tubuh Cintan yang sangat luar biasa karena mampu bertahan dari racun dingin itu. Martin mengatakan pada Lindong bahwa yang merasuki Cintan ini bukan arwah jahat biasa, tapi itu adalah iblis yang sangat jahat yang bisa menguasai langit dan bumi. Martin juga mengatakan pada Lindong apabila iblis ini bisa dikalahkan dan diserap oleh Cintan, maka kekuatan Cintan akan langsung masuk ke level alam Yuandan. Lindong pun ingin tahu bagaimana cara melakukan itu, dan Martin memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan pil langka. 明天一早，我去拜访万金商会，也许能找到知音之物。 Esok harinya, Lindong pun pergi ke rumah Wan Jing. Dia menemui Xuanzu. Kedatangan dari Lindong ini ternyata sudah dinantikan oleh Xuanzu. Karena dia merasa senang perampok yang meresahkan kota Yan berhasil dikalahkan oleh Lindong seorang diri. Sebagai rasa terima kasihnya, Xuanzu pun memberikan Lindong pil darah iblis untuk meningkatkan kekuatan miliknya dengan sangat cepat. Lindong pun merasa berterima kasih dengan hadiah itu. Lindong pun bertanya pada Xuanzu, apakah di tempat ini ada obat yin dingin? Xuanzu mengatakan bahwa itu adalah obat yang langka dan tidak dapat ditemukan di sembarang tempat. Biasanya obat ini akan muncul di tempat yang sangat langka, semacam makam nirwana yang ada di pegunungan Tianyan. Bahkan kabarnya sekarang akan ada kompetisi perburuan di makam nirwana itu dan akan diikuti oleh 4 klan besar. Lindong pun teringat perbincangan kakeknya. Mungkin saja orang dari klan Lin yang akan datang singgah itu adalah untuk mengikuti kompetisi perburuan ini. Xuanzu sangat yakin bahwa obat yin dingin itu pasti ada di makam nirwana. Lindong bisa ke tempat itu dan mencarinya. Lindong pun berterima kasih pada Xuanzu atas informasi ini. 看来这逆盘境强者的古墓，谢谢迅速姐，小弟先告辞。 Saat perjalanan pulang, Martin pun muncul dan tertarik dengan makam nirwana ini karena di sana ada barang-barang langka dan apabila bisa mendapatkan jantung nirwana, maka orang itu akan bisa naik ke alam penciptaan wujud. Bahkan jika dia berbakat, tidak butuh waktu lama untuk bisa ke alam nirwana. Dan ini adalah kesempatan yang baik dan tidak boleh dilewatkan. 盘境强者的古墓，说这般争夺者，就连墓主人生前掷下的机关，傻小子，哎呀，那可是涅槃心。好了好了。 Lindong pun kembali ke kamar Cintan dan dia berjanji akan menyembuhkan Cintan untuk saat ini. Dia pun meminta bantuan pada Martin agar membimbingnya di makam nirwana. Martin pun setuju asalkan Lindong juga membantunya mencari roh iblis.
成交。 Di luar kini terjadi keributan. Lindong pun bergegas ke tempat itu dan ternyata yang berbuat onar itu adalah tuan muda dari klan Lin utama bernama Lin Chen. Lindong pun tiba-tiba saja menamparnya dan Lin Chen menantang Lindong untuk bertarung. Kakek Sentian yang bertemu dengan utusan klan Lin yang bernama Lin Keer, dia minta tolong agar Lindong diajak dalam perburuan makam nirwana ini. Lin Keer menolak karena perburuan ini sangat berbahaya dan dia tidak mau menambah seorang beban. Lin Keer pun tak sengaja melihat Lindong yang selalu disebut oleh kakek Sentian sedang akan bertarung melawan adiknya. Lin Chen pun menunjukkan kekuatan alam Yuan dan miliknya dan pertarungan melawan Lindong pun dimulai. Lindong pun bisa mengalahkan Lin Chen dengan sangat mudah. 过玉手，碎玉掌，奇门印，我认输。 Lin Keer tak menyangka bahwa klan Lin cabang ada orang sekuat Lindong. Dia pun setuju mengajak Lindong melakukan perburuan di makam nirwana itu. 可以和我们一起前往古墓。多谢林姑娘。一早我们就出发，希望你不会让我失。二姐，我是一时大意。等到古墓府后，再找机会溜吧。 Malam harinya, Lindong pun mencoba pil darah iblis pemberian Xuanzu dan dalam sekejap dia pun dapat menembus level Yuan dan sempurna. Hey! 不愧是元丹境小圆满，去古墓府试试身手了。 Pagi harinya, Lin Keer beserta rombongan dan juga Lindong berangkat ke makam nirwana. Mereka pun kini sampai di pegunungan Tianyan. Lin Keer mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya karena selalu ada perampok dan mereka harus berhati-hati lalu menjaga satu sama lain. Karena malam sudah tiba, mereka pun mendirikan tenda untuk beristirahat. Lindong sendiri kini berjaga karena dia takut akan serangan perampok, jadi lebih baik waspada. Lindong pun bertanya pada Lin Keer tentang makam nirwana yang sudah diketahui kenapa para perampok tidak mengambil barang di sana aja. Keer pun menjelaskan bahwa makam nirwana ini dilindungi oleh kekuatan segel pemilik makam dan tidak bisa ditembus oleh sembarang orang. Keer juga mengatakan bahwa klan Lin utama telah mengutus Ling Lang Tian untuk membantu membuka segel pelindung ini. Yang ditakutkan Lindong pun benar terjadi karena para perampok itu telah datang ke tempat itu. Mereka dipimpin oleh Song Dao yang kekuatannya berada di level Yuan dan sempurna. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Lin Keer pun bertarung melawan anak buah dari Song Dao, sementara Lindong akan melawan Song Dao. Pertarungan Lindong dengan Song Dao cukup sengit, tapi pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Lindong dan Song Dao pun kini memilih untuk kabur daripada dia mati di tempat itu.灵丹都拿出来了，小子。哎！ Lin Chen pun terbangun dari tidurnya karena merasa ada keributan. Lin Keer pun mengatakan pada Lin Chen kalau barusan mereka sedang dirampok, tapi kepala perampok yang berada di Yuan dan sempurna sudah dikalahkan oleh Lindong. Lin Chen pun merasa tak percaya dan Lin Keer berkata, jangan meremehkan orang lain. 凌晨，你给我记住，王者从来没有宗族和分家出你们的比试，灵动已经手下留情。可儿姐，原来这么强吗？ Paginya Lin Chen membangunkan Lindong. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan ke makam kuno.
出发。 Mereka pun akhirnya sampai di lokasi makam Nirwana. Semua orang yang berada di tempat itu pun sedang menunggu utusan terkuat dari klan masing-masing untuk membuka segel makam Nirwana agar mereka semua bisa masuk. Akhirnya Ling Lentian pun datang dengan menunggangi burung elang. Martin mengatakan burung elang itu tidak nyata dan itu adalah sebuah energi, dan mungkin saja saat ini Ling Lentian sudah ada di level penciptaan energi. Seorang pun kembali muncul dan dia adalah Wang Yan dari klan Wang. Martin kembali berkata, Wang Yan ini sepertinya ada di level penciptaan wujud dan dia lebih lemah dari Ling Lentian. Perwakilan dari klan Qin pun juga telah tiba di tempat itu dan dia bernama Qinzi, orang yang jenius. Martin pun kembali berkata, dia ada di level penciptaan wujud yang sama dengan Wang Yan. Wang Yan yang tidak sabaran ingin segera memecahkan segel makam kuno. Tapi Ling Lentian mengatakan kita harus menunggu satu orang lagi. Ternyata yang mereka tunggu itu adalah Ling Qingsu, wanita terkuat saat ini yang merupakan perwakilan dari klan Huangpu, yang kelak dia akan menjadi istri dari Lindong. Lindong pun terpesona dengan kecantikan Qingsu. Wang Yan, Ling Lentian, dan juga Qingzi mereka bersatu untuk memecahkan segel, tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Qingsu pun kini dengan sekali jurusnya, segel makam kuno itu langsung hancur, dan itu menandakan bahwa dia lebih kuat dari siapapun. Dan perburuan makam Nirwana pun saat ini telah dimulai. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Mampukah Lindong mendapatkan obat yang dia cari untuk menyembuhkan Cintan? Dan apakah Lindong juga akan mendapatkan sesuatu yang spesial di tempat itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.